Hürrem Sultanım. Sumbul meminta Hurrem kembali ke kamarnya, tapi Hurrem tak mengindahkan perkataan Sumbul. Hurrem pergi menemui Ibrahim. Hurrem mengatakan pada Ibrahim bahwa ia akan mengguncangnya hingga ia jatuh dari tempat ia berada saat ini. Ibrahim pun menjawab, "Lakukanlah, jangan cuman mengancamku. Kamu tidak bisa memisahkanku dari Sulaiman." Hurrem pun menjawab, "Aku memang tidak bisa, tapi Hatice bisa." Ibrahim pun terdiam dan Hurrem meninggalkannya di sana. Di dalam kamar, Mahidevran mencoba akan mencium Sulaiman, tapi Sulaiman memundurkan wajahnya. Ia tak ingin dicium oleh Mahidevran. Sulaiman masih mengingat akan kejahatan Mahidevran yang ingin meracuninya saat bersama Hurrem. Meski Mahidevran berusaha untuk memeluk kembali Sulaiman, namun Sulaiman melepaskannya. Sulaiman pergi ke balkon kamarnya dan Mahidevran hanya bisa menatap punggung Sulaiman sambil menangis. Saat Hurrem sampai di kamarnya, ia melihat Gulnihal masih menunggunya kembali. Hurrem menyuruhnya untuk tidur. Karena masih melihat meja makan itu di sana, ia lalu membanting meja makan yang tadi ia persiapkan untuk menyambut Sultan. Karena keributan itu, Mirima pun terbangun dan menangis. Gulnihal pun segera meninggalkan Hurrem dan mendiamkan Mirima. Di tempat raja, Ibrahim melihat raja berada di balkon dan menanyakan apa yang terjadi. Raja hanya berkata, ia butuh udara segar, di dalam sangatlah sesak. Dan saat itu, Ibrahim juga meminta izin akan pergi berangkat ke kampung halamannya dan tidak akan kembali lagi. Tapi raja memintanya agar kembali. Kalau tidak, ia tak akan memberkati kepergiannya. Sambil menunjukkan raut wajah yang tak senang. Ibrahim pun hanya bisa diam. Di sana ada Hatice dan Gulfen yang melihat Ibrahim. Hatice merasakan kalau Ibrahim terlihat sangat sedih, dan ini seperti pertemuan mereka yang terakhir kali. Di malam itu, Mahidevran hanya tidur sendiri. Tibalah pagi hari, Mahidevran meninggalkan ruangan raja. Ia sudah disambut oleh Gulsa pelayannya yang setia. Yang diharapkan Gulsa saat itu adalah kebahagiaan dari wajah Mahidevran karena telah tidur bersama raja. Tapi sebaliknya, ia malah disuruh tutup mulut karena terlalu banyak bicara. Di ruangan Hurrem, ia meminta Gulnihal menjaga Mehmet karena ia akan pergi. Hurrem pun pergi bersama Nigar. Sementara di dalam kamarnya, Hatice masih terbaring seperti tak ingin melanjutkan hidupnya. Dan tak lama kemudian, surat dari Ibrahim pun tiba. Saat itu, Mahidevran dan Hurrem berpapasan. Mahidevran pun mengolok-olok Hurrem yang ditinggalkan oleh raja tadi malam. Surat yang diberikan Ibrahim adalah surat yang berisikan bahwa ia akan pergi ke Parga. Ia juga menyampaikan bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Hatice menangis membaca surat Ibrahim. Di dalam kamarnya, Sulaiman masih asik dengan pekerjaannya membuat perhiasan. Sampai kemudian, ia menemukan sebuah surat. Tak lama, Hurrem datang ke kamar Sultan. Sulaiman mengizinkannya dan meminta ia untuk menunggu. Surat itu adalah surat dari Ibrahim, berisi tentang pengakuan cintanya untuk Hatice Sultan. Sulaiman kaget membacanya. Ibrahim, dia telah mengkhianatiku, katanya. İbrahim beni al. Ia lalu bertanya kenapa Hurrem menemuinya. Hurrem berkata bahwa ia melihat Hatice sangat sedih. Ia bertanya kepada Sultan
apa yang bisa ia lakukan. Sultan hanya menjawab, "Jika sudah tak ada lagi, aku meminta engkau untuk pergi." Tapi Hurrem malah berkata bahwa semalam ia menunggu Sultan sampai pagi. Sultan pun memandangnya dengan tajam. Hurrem langsung takut melihat wajah Sultan yang penuh amarah. Akhirnya Hurrem pun keluar dari ruangan. Seni bekledim. Begitu keluar dari ruangan Sultan, Hurrem segera menuju ke ruang Ibu Suri. Dengan berbasa-basi bahwa ia mengkhawatirkan Hatice, Ibu Suri memintanya untuk to the point saja. Akhirnya ia mengatakan bahwa Hatice Sultan juga mencintai Ibrahim. Mendengar itu, Ibu Suri langsung meminta Hurrem untuk mengurus anaknya sendiri. Dengan perasaan kesal, dia meminta Dai Hatun untuk membawa Hatice kepadanya. Ibu Suri menanyai Hatice soal Ibrahim. Hatice hanya menunduk. Ibu Suri sudah tahu apa yang terjadi. Dia meminta Hatice keluar dari ruangannya. Ini sungguh memalukan, katanya. Keluar dari ruangan ibunya, Hatice segera menuju kamar Sultan. Tetapi Sultan Süleyman menolak untuk menemuinya. Aranıza dön. Mühim demedin mi? Söyledim mi? Sultan Sulaiman menulis surat untuk Ibrahim dan meminta pengawal untuk segera memberikannya langsung kepada Ibrahim segera. Ibrahim telah sampai di Parga. Ia berjalan menuju sebuah rumah. Tiba-tiba, kenangan masa kecil terlihat di pelupuk matanya. Seminggu telah berlalu. Sultan Sulaiman masih mendiamkan Hatice. Ibu Suri juga meminta Sulaiman untuk membiarkan Hatice agar dia mendapatkan pelajaran karena telah membiarkan seorang pelayan mencintai dirinya. Ibu Suri ingatkan bahwa ini adalah hari Kamis. Ia ingin Sultan mengundang Mahidevran ke kamarnya. Aisyah mendatangi Hurrem dan seperti mengejek Hurrem bahwa Kamis ini Mahidevranlah yang akan tidur bersama raja. Dengan pedenya, Hurrem mengatakan itu tak akan terjadi. Saat itu Sumbul akan melewati Hurrem. Hurrem pun menanyakan apakah Sumbul datang untuknya. Sumbul pun menjawab tidak. Ternyata Sumbul mendatangi Mahidevran dan mengatakan bahwa raja menginginkan Mahidevran malam ini. Permaisuri Mahidevran langsung ceria dan ia tersenyum sangat senang. Hatice menemui Ibu Suri di kamarnya. Ibunya masih tak mau melihat wajahnya. Ia memegang tangan ibunya dan meletakkan di dadanya. "Ibu, dengarkanlah jantung yang terus berdetak ini. Aku ingin menghentikannya karena aku tak ingin melihat ibu malu," kata Hatice. Ibu Suri pun terdiam. Ia pun menitikkan air mata. Ia sangat mencintai putrinya, tapi ia tak mau putrinya berpasangan dengan seorang pelayan. Ibrahim menemui ayahnya setelah mendapatkan informasi dari Elena yang dulu pernah menjadi tetangganya. Baba, benim Theo. Ia pun memeluk ayahnya erat sekali, melepaskan semua kerinduannya. Ibrahim menangis saat ayahnya memberitahu tentang ibunya yang telah meninggal selama 10 tahun yang lalu. Anne gitti mi? Annen cennete gitti. Hayallerinde, rüyalarında olan bütün çocuk. Ibrahim juga bertemu dengan saudara kandungnya Niko. Senin... Hadi Theo. Di dalam harem, Hurrem sedang makan bersama para gadis di harem. Ketika itu Mahidevran dan Gulsa datang. Gulsa sengaja memanggil Nigar dengan suara yang keras agar menyiapkan kamar mandi untuk permaisuri Mahidevran. Ia akan bertemu Sultan malam ini, katanya. Nigar Kalfa, biz sultanımla hamama gidiyoruz. Hurrem yang mendengar itu tampak menahan amarah. Aisyah pun mengejeknya dan tak mau diam.
terjadilah pertengkaran di antara keduanya, sampai-sampai Hurrem yang tak lagi bisa mengontrol emosinya mengancam akan membunuh Aisyah. Nyai Devran pun mendengar pertengkaran itu dari balik dinding. Victoria juga memperhatikan kejadian itu dari atas. Di kediaman Ibrahim di Parga, ia menikmati malamnya dengan ayahnya. Ibrahim menceritakan tentang petualangannya ketika di Manisa sampai akhirnya menjadi kepercayaan Sultan Sulaiman di Istanbul. "Aku bangga padamu Ibrahim," kata sang ayah kepadanya. İbrahim. Kembali ke istana. Di kamar Hurrem, Hurrem menyatakan kekesalannya kepada Gulnihal. Rasanya ia ingin mencekik Aisyah sampai mati. Ia juga ingin sendirian. Defolun. Permaisuri Mahidevran dan Pangeran Mustafa datang ke kamar Sultan. Sulaiman mengajak Mustafa untuk duduk satu meja dan menulis. Gulnihal mendatangi Aisyah dan menyuruhnya untuk tak melawan Hurrem dan mengingatkan Aisyah akan apa yang dulu pernah Hurrem lakukan padanya. Tapi tetap saja Aisyah tak mau mendengarkan Gulnihal. Saat perbincangan itu, Victoria mendengarkan percakapan mereka berdua. Dikira Aisyah telah tidur, Victoria menyelinap keluar. Tapi ternyata Aisyah mengikutinya. Victoria rupanya memberikan surat kepada seorang pengawal kerajaan yang telah menjadi sekutunya. Victoria atau Sadika yang berjalan mengendap-endap menuju kamar kaget ketika melihat Aisyah yang sudah ada di depannya. Aisyah mengajaknya untuk menemui Sumbul karena ia telah melihat semuanya. Memang ya, Aisyah ini suka kepo dan musik orang lain. Yürü Sumbul, yoksa bağır ortalığı ayağa kaldı. Senin ne kadar sadık olduğunu göreceğiz. Tapi, apa yang terjadi? Victoria yang tak ingin ketahuan, ia pun mengeluarkan pisaunya dan mendiskon nyawa Aisyah dengan menggorok lehernya menggunakan sebuah belati. Tuh kan makanya. Pagi harinya, Harim geger karena mayat Aisyah. Mahidevran sendiri kaget begitu tahu Gulsa memberitahunya. Gulnihal juga mendatangi Hurrem dan dengan takut-takut memberitahukan tentang kematian Aisyah. Gulnihal mencurigai bahwa Hurrem lah yang melakukannya. Onun adını. 60. Çok. Aç demiş. Sumbul menemui Ibu Suri yang sedang berdandan dan mengatakan tentang kematian Aisyah. Tapi matanya tak lepas dari Sadika. Begitu Sadika keluar kamar, Sumbul segera mencekik leher Sadika dan memintanya untuk berkata jujur. Dengan berbagai cara, Sadika berusaha menjelaskan. Dia juga mengatakan bahwa semalam Gulnihal juga ada di kamar mereka. Penyelidikan kematian Aisyah pun dimulai. Dai Hatun menginterogasi semua gadis yang ada di harem. Tapi tak seorang pun bicara. Sampai kemudian seorang gadis berkata semua sudah tahu siapa musuh Aisyah. Dia juga berkata bahwa kemarin Hurrem dan Aisyah bertengkar. Bahkan Hurrem mengancam akan membunuh Aisyah. Di Parga, Ibrahim berbicara tentang wanita yang ia cintai kepada Niko. Ia mengakui bahwa ia menginginkan wanita yang terlalu tinggi. Dia adalah adik Sultan Sulaiman. Kembali ke istana, Sumbul menanyai Gulnihal karena sebelumnya Victoria mengatakan bahwa Gulnihal berada di kamar Aisyah. Tapi jawaban Gulnihal mengarah pada Hurrem yang ia tinggal malam itu dan memang membenarkan bahwa Hurrem mengancam Aisyah. Dan ia meminta Sumbul menjaganya karena ia merasa takut di dekat Hurrem. Maria atau Gulnihal ini meski menjadi pelayan Hurrem tapi tampak tidak setia. Dai Hatun melaporkan kepada Ibu Suri
bahwa semua orang mendengar ketika Hurrem mengancam Aisyah. Mahidevran juga membenarkannya. Sekarang yang menjadi tersangka adalah Hurrem Hatun. Sadika yang mendengar itu tampak tersenyum tipis. Ibu Suri segera mendatangi Hurrem dan mengatakan bahwa Hurrem telah membunuh Aisyah. Tentu saja Hurrem menolak tuduhan itu. Ia bersumpah ia tak melakukannya. Ibu Suri kemudian mengambil kedua anaknya dan menguncinya di kamar sampai ia terbukti tak bersalah. Yapmadım. Sana inanmıyorum. Kalamazlar. Larımı. Mehmet. Mehrimah. Belma. Yapmayın. Di Parga, pembawa surat Sultan sudah sampai di depan rumah Ibrahim. Ayah Ibrahim kaget ketika tahu bahwa anaknya telah menjadi seorang wazir, yaitu menteri tertinggi. İbrahim pas. Sultan. Paşam sizi bekledik. Ibrahim membaca surat dari Sultan yang ternyata isinya meminta dia segera kembali ke Ottoman dan jangan pernah berpikir untuk tinggal di Parga. Ibrahim pun segera meminta izin akan berangkat ke istana. Kembali ke istana, Sulaiman akhirnya mau menerima Hatice di kamarnya. Aku selalu menuruti perkataanmu dan ibu sepanjang hidupku. Lebih baik aku mati daripada membuatmu malu. Tolong, biarkan Ibrahim hidup. Ia sudah meletakkan posisi dan masa depannya karena setia dan hormat kepadamu. Aku juga akan menyerah untuk cintaku. Aku akan menunggu dengan sabar sampai Mehmet Celebi sembuh, kata Hatice kepada Sultan. Sultan tampak tergerak hatinya mendengar pengakuan adiknya. Ibu Suri menyampaikan pada Sulaiman bahwa Hurrem telah melakukan pembunuhan. Şudur ki aslanım, neler onu gösteriyor. Neredesin Süleyman? Di dalam kamarnya, Hurrem memanggil nama Sulaiman. Seperti kejadian sebelumnya, raja pun tiba di kamar Hurrem. Dengan sangat senang, Hurrem menyambut raja dan memeluk raja. Geldin Süleyman. Kurtarmaya geldin. Mengira bahwa Sulaiman akan datang menyelamatkannya, tapi ternyata sebaliknya. Sulaiman percaya akan tuduhan terhadap Hurrem dan mempertanyakan bagaimana bisa aku tidur dengan seorang pembunuh dengan wajah kecewa. Nasıl baş koyar? Selesai. Apakah Hurrem bisa membuktikan bahwa dirinya tak bersalah? Apa yang akan dilakukan Raja Sulaiman selanjutnya pada Hurrem? Apakah Hurrem akan dipenjarakan atau diusir dari istana? Yang ingin tahu kelanjutannya, tunggu episode selanjutnya ya. Buat yang suka, jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih udah subscribe. Mohon maaf jika suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada uang. Saya Eni pamit, sampai jumpa. Bye.